Iya, kembali bersama dengan saya Gembala Are dan saya akan membagikan kepada Anda perihal mengenai kelahiran kembali atau lahir baru. Ya. Saya akan kutip dari Yohanes pasal 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-6 ya, demikian. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara-saudara, ini pernyataan yang menarik, sebab Tuhan Yesus mengatakan hal itu kepada seorang alim ulama atau seorang kepala rumah ibadat. Tentu dia adalah orang yang memahami Alkitab. Anda bayangkan orang yang memahami Alkitab tidak lahir baru. Ya, tidak mengerti kelahiran kembali. Dan itu banyak kita dapati hari ini dalam kehidupan kekristenan. Ada begitu banyak orang mengaku diri Kristen, bahkan menjabat sebagai pemimpin dalam kerohanian, tetapi tidak mengerti kebenaran sama sekali. Lalu bagaimana dengan nasib mereka nantinya? Mereka pasti akan masuk neraka begitu. Sama seperti yang katakan oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa kalau kita baca ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Nikodemus adalah seorang tokoh agama. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi juga, salah satu. Namun Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia tidak dilahirkan kembali. Kenapa? Karena dia tidak mengerti apa itu kelahiran kembali. Ya. Jadi kalau dia tidak mengerti apa itu kelahiran kembali, maka otomatis dia tidak akan mungkin lahir baru, saudara. Sangat tidak masuk akal begitu ya. Jadi dibutuhkan namanya sebuah pengertian. Setelah dia mengerti, barulah dia mengambil sebuah keputusan. Apakah dia mau menerima atau tidak, begitu ya. Jadi logikanya seperti itu. Ya, jadi ada begitu banyak orang bersemangat untuk Tuhan, bergairah untuk Tuhan, mungkin tulus hatinya, motivasinya mungkin ya murni, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, apakah seperti ini akan ditolong oleh Tuhan juga atau masuk surga? Alkitab berkata tidak, saudara. Kalau kita baca apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam Roma, ya, kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10, ya, ayat 1 sampai ayat 3, seperti ini bunyinya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, Anda bayangkan, saudara, ini Paulus berdoa kepada bangsa Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran sebelumnya, yang begitu rutin melakukan ibadah mereka, rutin melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian, tapi tanpa pengertian yang benar. Ya, saya menemukan ada begitu banyak orang tidak mengerti Injil itu apa. Bahkan mereka untuk mendefinisikan Injil pun tidak mengerti. Ya, itu akan sangat miris, ya, sangat riskan seperti itu. Ya, jadi saudara-saudara, apa itu kelahiran kembali begitu ya? Kelahiran kembali itu sebetulnya adalah sebuah peristiwa rohani yang terjadi pada diri seseorang ketika seseorang itu bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tentu saudara, seseorang yang mengambil keputusan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, atau orang yang membuat sebuah pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, mengaku di mulut dan percaya di hatinya, adalah orang yang sudah memahami kebenaran dengan baik. Artinya sudah mempelajari Alkitab, membacanya, merenungkannya, ya, memikirkannya, lalu membanding-bandingkannya dengan ajaran yang lain. Lalu dia mengambil kesimpulan bahwa ini yang benar. Lalu dia mengambil sebuah keputusan untuk tunduk kepada kebenaran itu. Ya, untuk tunduk kepada kebenaran, saudara. Jadi sekali lagi, kelahiran kembali itu adalah sebuah peristiwa rohani yang terjadi kepada seseorang
yang dikerjakan oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus menempati hati orang itu, berdiam dalam hati orang itu. Untuk apa? Adalah untuk menjadi jaminan bagian daripada manusia, ya, supaya ketika manusia itu mati, maka rohnya langsung bisa ke sorga. Kenapa? Karena Roh Kudus ada bersama dengan dia, begitu ya. Jadi kelahiran kembali itu tidak ditandai dengan hal-hal yang aneh-aneh, begitu ya. Bukan juga dibaptis dulu baru seseorang dilahirkan kembali, tidak. Kelahiran kembali itu adalah sebuah peristiwa yang awal terjadi sebelum terjadinya baptisan. Ya, orang itu harus percaya. Ya, sebab seseorang dibaptis itu syarat pertamanya itu sudah percaya. Jadi ketika seseorang itu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dengan segenap hatinya, artinya dengan segenap pengertian, maka pada saat itulah ia dilahirkan kembali. Ya, pada saat itulah dia dilahirkan kembali, saudara. Bukan dia karena dibaptis. Lalu ada orang berpendapat kalau dilahirkan kembali maka dia bisa berbahasa roh. Sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak, saudara. Bahkan istilah bahasa roh itu sebenarnya adalah istilah yang salah, begitu ya. Atau penerjemahan lain yang keliru, begitu ya. Karena dalam bahasa aslinya tidak dikenal itu namanya bahasa roh. Ya, yang ada itu adalah glosa, lele, atau karunia bahasa lidah. Ya, bukan bahasa roh seperti itu. Ya, jadi kelahiran kembali itu terjadi kepada seseorang ketika seorang itu membuat sebuah pernyataan, ya, mengaku di mulutnya dan percaya di hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya yang mati menanggung semua dosa-dosanya. Dan dia mau hidup bagi Sang Juru Selamat karena Sang Juru Selamat telah menghidupi dirinya. Itu, saudara. Jadi kelahiran kembali itu bukan karena didoakan seseorang, sama sekali tidak. Ya, kelahiran kembali itu haruslah dari dirinya sendiri. Ya, dari dirinya sendiri, keinginan dirinya sendiri, saudara. Bukan karena didoakan oleh pendeta. Itu pengajaran yang menyimpang. Ya, sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Alkitab bahwa seseorang dilahirkan itu ketika ada seorang pendeta yang tumpang tangan, begitu. Nah, itu penyesatan, begitu. Itu adalah orang yang menganggap dirinya Tuhan. Ya, dan itu bisa dikategorikan penyesatan. Ya, sekali lagi, jadi kalau seseorang tidak mengerti apa itu kelahiran kembali, maka bisa dipastikan, saudara, dia adalah orang yang belum diselamatkan. Kenapa dia belum diselamatkan? Mungkin dia berada di dalam gereja yang memang yang salah, begitu, yang tidak pernah mengedepankan tentang kebenaran. Jadi saudara, apakah Anda sudah dilahirkan kembali? Kalau belum, saudara, Anda dalam masalah. Tuhan Yesus memberkati.